di channel YouTube Rodiatus Saadah. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa yang kalian ketahui tentang pesawat sederhana dan jenis-jenisnya? Coba kalian perhatikan. Di sini diilustrasikan seorang kakek sedang mengangkat barang. Dia tampak kesulitan untuk mengangkatnya. Hal ini karena tenaga manusia terbatas, sehingga untuk beberapa pekerjaan tertentu memerlukan alat untuk mempermudah usahanya. Nah, untuk membantu sang kakek, kita memerlukan sebuah alat. Alat yang dapat mempermudah usaha manusia disebut pesawat. Pada zaman dahulu, untuk mengangkat suatu beban, mereka menggunakan tangan. Namun, setelah beberapa abad, mereka kemudian menggunakan pengungkit untuk memindahkan benda, sehingga menjadi lebih ringan. Dan zaman sekarang untuk memindahkan benda-benda dengan ukuran besar dan bobotnya juga sangat berat, kita menggunakan derek. Pesawat yang biasa kita gunakan ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah pesawat rumit. Pesawat rumit adalah pesawat yang tersusun atas beberapa pesawat sederhana. Contohnya mesin derek, motor, mixer, mesin cuci, bor minyak, dan lain sebagainya. Adakah di antara kalian jenis yang kedua, yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dibuat sangat praktis dan mudah digunakan. Contohnya itu banyak sekali, ada tang, ada gunting, ada palu, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan berbagai macam pesawat sederhana. Macam-macam pesawat sederhana ada 4. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Dan yang keempat, roda atau poros. Mari kita pahami satu persatu. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan salah satu pesawat sederhana, di mana memiliki bagian-bagian yang diantaranya itu ada titik tumpu, kemudian ada titik beban, ada titik kuasa. Nah, ini adalah bebannya. Ya, ini merupakan lengan beban dan lengan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, maka akan semakin mudah usaha. Artinya, kita akan mudah mengangkut atau memindahkan benda. Jadi, supaya mudah mengangkut benda di atas, tangan harus digeser menjauhi titik tumpu atau perpanjanglah jarak lengan kuasanya. Tuas di sini memiliki beberapa macam berdasarkan kedudukan titik tumpu
titik kuasa dan titik beban. Yang pertama adalah pengungkit golongan 1, di mana kedudukan titik tumpu berada di tengah-tengah di antara beban dan kuasa. Kemudian untuk pengungkit jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kemudian pengungkit jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, untuk pengungkit jenis yang pertama, kalian sudah tidak asing lagi dengan permainan jungkat-jungkit. Di sini menggunakan tuas jenis pertama. Kemudian ada gunting, ada linggis, dan ada pencabut paku pada palu. Selanjutnya, untuk jenis pengungkit jenis kedua yaitu adalah pemotong kertas. Ini sering kita lihat di tempat fotokopi, ada pembuka tutup botol. Ini sangat memudahkan kita ketika membuka botol minuman. Selain itu ada gerobak dorong. Gerobak dorong, kemudian ada pemecah kemiri. Untuk pengungkit jenis ketiga, seperti kalian lihat, ada orang yang sedang memindahkan tanah ataupun pasir. Dia menggunakan skop untuk memudahkannya. Selain itu juga lengan ketika mengambil beban. Kemudian di sini ada penjepit makanan. Nah, itu adalah jenis tuas ketiga. Selanjutnya, pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan yang membentuk sudut sehingga mempermudah usaha. Untuk pengungkit jenis ketiga adalah di sini contohnya adalah skop. Skop itu untuk memudahkan kita memindahkan tanah atau pasir. Selanjutnya ada lengan. Kemudian ada penjepit makanan. Ini ada pinset. Untuk pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring adalah permukaan yang membentuk sudut sehingga mempermudah usaha. Bidang miring diposisikan miring agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan, sehingga memudahkan kita dalam memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya adalah tangga, ada tata, kemudian ada kapak atau baji. Semakin menyudut runcing kapaknya, semakin mudah membelahnya. Samping itu ada tempat bermain anak-anak. Nah, bidang miring semakin landai bidangnya, semakin mudah usaha mendorongnya. Semua contoh itu sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Kemudian untuk pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Menurut penggunaannya, katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Untuk katrol tetap, itu adalah katrol yang posisinya tidak berubah.
Ini biasanya kita lihat saat orang menggunakan untuk menimba air di sumur. Dalam katrol tetap, beban lebih mudah diangkat dengan arah tarikan ke bawah, sebab dengan tarikan ke bawah akan dibantu gaya tarik bumi. Yang kedua yaitu katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang posisinya berubah ketika digunakan. Katrol tetap mengubah arah suatu gaya, sedangkan katrol bergerak memperbesar gaya. Sehingga mengangkat beban dengan menggunakan katrol bergerak cukup setengahnya, tetapi talinya lebih panjang. Dan untuk yang ketiga yaitu katrol majemuk. Ini adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Pesawat sederhana yang selanjutnya adalah roda atau poros. Roda atau poros adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari dua buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Orang Mesir kuno menyeret batu-batu besar untuk piramida dengan memanfaatkan as-as roda atau kayu bulat. Contoh dari roda atau poros di sini yang pertama ada setir mobil, kemudian ada kereta kuda, dan ada pesawat. Selanjutnya adalah roda atau poros. Roda atau poros adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari dua buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Contoh dari roda atau poros yaitu 1. Setir mobil. Yang kedua adalah kereta kuda. Kemudian yang ketiga adalah di sini ada ban sepeda dan ada juga sepatu roda. Nah, roda berporos mempermudah benda bergerak karena fungsinya untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Demikian penjelasan tentang pesawat sederhana, semoga bermanfaat.